Oh, selamat datang teman-teman, selamat datang di Dai Jidat and this is my friend horror story. Halo, selamat datang teman-teman di channel gue yang bercerita tentang cerita-cerita horor. Dan kali ini gue kedatangan salah satu teman saya, yaitu adalah Dito Wangsa ya. Dia mic-nya rusak. Kan biasanya itu dulu. Kan biasanya kalau gue di channel ini gue harus lebih kalem kan. Tapi kayaknya kalau ada lu mungkin agak sedikit sulit gitu. Agak sulit ya. Sama seperti kalau gue ngomong sama Pram dan Rizky juga agak sedikit sulit. Cuman gue juga penasaran dengan pengalaman-pengalaman, katanya si Dito ini punya pengalaman-pengalaman horor nggak lebih dari nggak cuma satu dong, tapi juga lebih dari satu bahkan. Tapi mungkin kali ini gue menceritakan satu cerita dulu, Dit. Mungkin gue bisa minta request cerita yang paling menurut lu sangat seram. Sangat seram. Sangat seram. Gimana nih? Harus ada panjang dan ini berapa lama durasinya harusnya? 65 jam sih. Keliling Eropa tuh bau-bau. Iya, betul. Nah, ceritanya gimana? Lu bisa mulai gak? Gue langsung mulai aja ya. Boleh, silakan. Nggak ada bumper dulu guys, gitu nggak ada ya? Nggak ada. Okay. Ntar gue kasih lewat aja bumper gitu di bawah. Nggak, jadi kalau ngomongin cerita horor, terima kasih, saya merasa cukup terhormat ya diundang ke channel Dani yang membahas film lagi, cerita horor. Terima kasih Dani telah mengundang saya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan cerita dari saya. Betul. Ini bridging ya. Karena gue lagi mikir. tapi pada saat lagi lo mau cerita ini adalah sebenarnya kejadian asli. Maksudnya kejadian yang lo alamin langsung. Iya dong. Oh iya, bukan kayak temen gue yang ngalamin gitu, bukan kejadian langsung lo alamin berarti ya. Iya. Okay. Kejadian yang emang langsung gue alamin. Sebenarnya ada beberapa kejadian kecil dulu. Jadi gue mau cerita dulu bahwa memang waktu gue muda, waktu gue kecil lah, bukan muda ya, waktu gue kecil tuh gue termasuk anak yang sering digangguin. Oke. Sering digangguin. Jadi gue juga mengidap bahasanya apa ya? Sleepwalking lah ya, sleepwalking. Jadi gue kadang-kadang tidur sambil jalan dan berakhir di mana gitu tiba-tiba. Dan gitu. itu sering. Dulu waktu kecil sangat sering, cuman kesini udah mending. Tapi gue masih suka kalau tidur nih sekarang nih di kasur bareng sama bini gue tuh kadang-kadang gue emang bangun tuh di sisi yang berbeda gitu. Oh, masih suka pindah-pindah gitu ya? Masih suka pindah-pindah gitu. Okay. Nah, jadi gue relatif sensitif dan waktu kecil dan. Jadi dulu pernah ada nih cerita yang pembukaannya dulu. Dulu gue pernah sama selama ini tuh gue selalu mengalami hal-hal spiritual waktu kecil khususnya. Dan gue ngerasa kayak kayaknya yang gue lihat tuh orang beneran kali ya, bukan yang begituan gitu. Jadi ada dilema di dalam diri gue bahwa apa yang gue lihat tuh sebenarnya hantu atau bukan, gue juga nggak ngerti. Sampai ada satu masa di mana gue kan kecil tuh bareng sama Lendi tuh. Bareng sama Lendi. Nah, di rumah keluarga gue yang di Jakarta, di Pejaten, itu rumahnya lumayan besar dan rumah kayak peninggalan Belanda lah ya. Jadi emang ya rumah-rumah umumnya kalau lu lihat di film-film jadul ya kayak gitulah ya. Dan luas, gede, tapi ya kuno lah ya bisa dibilang. Suatu hari gue sama Lendi ini di satu sore itu jalan menuju ruang TV-nya. Oke. Ruang TV-nya yang lumayan besar, ada sofa besar, ada TV gitu-gitulah. Nah, tiba-tiba di atas sofanya itu ada anak kecil nggak pakai baju, lagi gini-gini di atas sofanya, tapi ngadepnya ke sebelah sana. Jadi gue ngeliat dia dari belakang. Lompat gitu ya? Nggak lompat-lompat sih, dia duduk di tempat senderan kepalanya. Oke. Bisa lu bayangin nggak? Dia duduk di senderan kepalanya, terus dia gini-gini gitu. Oke. Nah gitu, kayak kakinya sambil digoncang-goncangin gitu di bawah. Udah gitu, karena gue punya adik yang saat itu seumuran dengan anak itu juga gitu ya, gue berpikir itu adalah adik gue, karena emang secara bentuknya, waduh, ada tukang kerupuk bos. Bisa gitu. Lo langsung teralihkan nih. Ritmenya itu, tiba-tiba kan. Dan nadanya kalau keluar malam-malam pasti serem. Agak serem ya. Agak serem, creepy sih itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi pas gue lihat dan
gue sama Lendi lihat nih dan kita berdua. Oh Lendi juga ngelihat Dan kita berasumsi itu adik gue dong otomatis karena kita berdua ngelihat. Oh si adik itu gue bilang ya udah. Lalu kita ke kamar masuk tiba-tiba adik gue lagi tidur. Oke. Adik gue lagi tidur. Terus kita. Lo lihat dari belakang kan tadi apa dari depan? Dari belakang. Dari belakang. Oke. Gue lihat dari belakang, terus pas gue masuk ke kamar, ternyata adik gue lagi tidur yang gue sangka itu dia. Dan emang gak pakai baju sih, ngapain juga ya, mungkin abis mandi, namanya anak kecil kan biasa aja kayak gitu, gak aneh. Nah udah gitu pas kita langsung keluar lagi dong, gue lihat gak sama Lendi terus lari keluar dan gak ada tuh yang tadi kita lihat. Oke. Sudah tidak ada. Oke. Itu adalah satu kejadian yang gue jadikan bridging. Kenapa? Karena disitulah gue mulai mempercayai gitu ya bahwa yang gue lihat nih emang sebenarnya bukan orang nih kayaknya nih gitu. Akhirnya nggak lama dari situ di satu malam juga kita pernah, lu tahu nggak sih ada pistol anginan dulu zaman dulu kan sempat populer tuh. Iya. Nah udah gitu gue lagi main sama si, waduh itu subscribe dia hilangin dulu dong kan. Gimana? Nggak tukang kerupuk subscribe nongol. Nah udah gitu. Ada aja bridgingnya nih cerita. Susah emang. Nah udah gitu lagi main pistol-pistolnya kita nembak tikus kayak kita nembak cecek kayak jahat lah ya. Udah gitu kita ngejar tikus nih ceritanya ke depan taman. Nah taman rumah itu cukup luas, ada pohon rambutan gede dan segala macam lah. Nah udah gitu kita keluar ngejar dan kita ngelihat ada di satu pohon, daunnya itu jadi nggak ada angin nggak ada hujan, satu daunnya tuh bergerak cepet banget. Cepet banget kayak gini nih, papa gitu kan. Ya bisa aja kan ada laler jogging di situ. Mungkin. Dan ini kan horor harusnya. Sorry. Gak bisa gue ngeliat muka Dito. Oke. Tolong. Ya, silakan. Ya. Gue kebayang lagi laler jogging. Ada kita tadi lagi. Duduk. Tapi itu di daun kan? Di satu daun? Di batang? Di satu daun. Satu daun aja getar cepet ya? Getar cepet. Ya nggak harusnya nggak lucu dan harusnya serem. Mulainya nggak boleh ketawa harusnya. Karena saat gua sama Lendi mengalami itu tuh kita tuh kaget gitu. Kenapa ini gerak-gerak dan kita nyari sumber geraknya dong. Oh iya. Ya kan, gue cari sumber geraknya mana nih. Terus nggak ada angin, terus kita juga ngelihat daun-daun yang lain adem-adem aja, diem-diem aja. Nah di situ yang kejadian kedua yang semakin meyakinkan kalau wah ini something wrong nih. Yang beda adalah Lendi itu adalah anak yang super berani, gue super penakut. Oke. Terus? Tuh perbedaan yang paling signifikan antara kita berdua gitu. Nah semenjak itu gue jadi sering dan mengalami hal-hal yang semakin lama semakin sering. Itu berarti di start di umur berapa bro? Itu di start di umur berapa itu? 7 tahun. 8 tahun ya. Jadi ya udah mulai mengingat dengan jelas lah kejadian demi kejadian. Motor gitu. Nah udah gitu ya udah semenjak dari situ gue lebih sering melihat dan gue mulai tersiksa itu pas masuk SMP. Tersiksa ya? Tersiksa karena menurut gue kadang-kadang walaupun gini gue nggak ngerti ya, gue juga di kala mengalami itu gue melihat ada orang di balik pintu, ada orang tiba-tiba di sekolahan gue juga banyak yang gangguin gitu ya. Ya gue terganggu lah dan maksudnya kayak mau cerita sama orang-orang juga kebanyakan nggak percaya gitu maksud gue. Nggak, maksud lo bilang mengganggu itu tuh dia kan misalkan di balik pintu gitu atau nggak di apa itu apa namanya? Kenapa sampai menurut lu merasa keganggu? Apakah dia muncul dengan perawakan yang tidak biasa gitu? Nah itu dia. Sebetulnya yang gue alami ini secara fisiknya sih nggak ada yang beda sih sebetulnya. Kayak orang umum pada umumnya aja gitu ya? Kayak orang pada umumnya yang gue lihat gitu. Cuman memang mereka diam di tempat-tempat yang harusnya nggak diam di situ sih harusnya sih. Oh jadi lu bisa aja kayak jalan gitu kan? Nih gue jadi mulai agak merinding nih. Lu jalan di sekolah gitu terus tiba-tiba kayak ada orang aja berhenti di pojokan gitu. Iya, kayak misalnya nih gitu. Ada satu kelas yang gue selalu ngelihat di balik pintu itu ada orang yang ngadepnya tuh ngadep ke arah belakang pintunya itu. Diam aja gini. Satu kali lu lihat lu kaget, 2 kali 3 kali lama-lama tuh makin mengganggu kayak ini ngapain sih dia di situ gitu. Dia tuh nggak ngebalikin wajahnya ke kita, nggak nakut-nakutin seperti yang orang-orang bayangin. No. Cuman diem aja gitu. Diem aja tapi kan ganggu dong.
Ganggu banget sih bro. Ganggu parah kan. Nah, kalau sekali gitu. 2 kali, tapi kalau setiap kali lewat situ lu ngelihat terus-terusan kayak, ya kan? Apakah? Ya itu ganggu banget. Iya terus. Nah udah, jadi hal-hal itu berulang sampai yang di tempat gue sendiri pun, maksudnya di daerah rumah gue pun suka melihat ada sosok-sosok yang cukup mengganggu lah gitu. Terus sampai ada satu kejadian juga, ini banyaknya potongan-potongan kecil, gue cukup panjang. Cuman gue pernah SMA, gue udah punya motor, gue naik motor, gue lagi berangkat ke sekolah nih. Ini ceritanya pagi-pagi nih. Iya. Ini yang membuat gue berpikir bahwa yang begitu tidak memandang pagi, siang, sore, malam. Datang kapanpun ya. Kapanpun sebenarnya kan. Nah gue lagi naik motor di jalan yang cukup rame. Kalau orang Bandung pasti tahu gue lagi di jalan Jakarta. Gue lagi naik motor mau ke sekolah pagi-pagi, tiba-tiba di sebelah gua itu ada yang cepetnya itu sama gua. Oke. Gue cukup kenceng lah pagi-pagi kan berangkat ke sekolah, anak muda baru punya motor nggak mungkin lelet ya. Yeah. Agak dia di sebelah gua, tapi dia tidak naik kendaraan. Tapi ngajak gua ngobrol. Gimana? Maksudnya nggak naik kendaraan dia ngapain dong bro? Ya gua juga nggak ngeh ya. Lari. Terus dia, lari dia. Gue nggak bisa mendescribe. Yang pasti gue lagi naik motor, tiba-tiba di sebelah dia ngajak ngobrol. Kaget dong. Loh, ya, terus, iya dong. Mas, lo lagi jalan terus dia ngajak ngomong aja langsung gitu. Ngajak ngomong terus pakai bahasa Sunda halus gitu kan. Mau kemana gitu, badai kemana set gitu. Terus gue bilang, mau ke sekolah Pak gitu. Oh ya hati-hati katanya itu gini-gini. Pokoknya dia ngobrol aja sama gue. Sampai akhirnya selesai obrolan gua, sampai ke Jalan Supratman. Kalau ada yang tahu ya, orang-orang Bandung harusnya tahu, nyampe ke Jalan Supratman itu dia bilang iya duluan, kata dia gitu. Pas nyampe situ gua baru sadar itu orang tadi pakai apa. Lu ya bro, lu lagi naik motor nih, dia di sebelah lu aja tuh udah aneh dong. Udah aneh banget. Okay, nah itu dia sama. Jadi itu kejadian seperti itu, dan gua di situ udah nggak terlalu takut akhirnya, dan menganggap ini ya udah ini hal yang biasa di hidup gue gitu, gue pikir yang harus gue biasakan gitu. Nah di tahun ini jadi cerita masalah pribadi gue sedikit nih ya, tapi nggak apa-apa lah ya demi kontennya Dani gitu ya. Kan membalas live gue yang kemarin ya. Oh iya. Di bukan FM ya. Ya. Jadi dulu gue hidup dari keluarga yang biasa-biasa banget. Ibu gue pengusaha, pebisnis, bokap gue penyiar radio. Dan tidak berlebih lah, hidup gue pas-pas aja lah gitu. Nah akhirnya gue salah satu cara gue cari duitnya itu adalah dengan jadi kacungnya temen gue yang tajir di sekolah. Oke. Standar tuh. Jadi oke lah pokoknya dia nyuruh apa gitu ya. Iya, selama gue masih bisa kerjain, gue kerjain lah. Ibaratnya kalau lumayan atau nonton film-film mafia, nah itu tuh. Gue tuh kayak yang mau merangkak ke atas tapi dengan cara yang ya udah deh, yang seadanya aja dulu, apa yang bisa gue kerjain sambil gue belajar sesuatu. Kayak misalnya dia punya mobil, gue setirin, kemana aja dia mau gue setirin. Dia mau ngamar, ya maksudnya tidur di rumahnya. Iya. Gue setirin gitu ya. Pokoknya kemanapun gue jadi kacungnya dia, dan biasanya gue dikasih duit jajan lah gitu ya sama dia. Sampai suatu hari gue nganterin dia, jemput dia ke rumah ceweknya malam. Terus gue pas mau parkir, jadi rumah temen gue ini tuh deket kali. Oke. Dekat kali sungai besar. Sungai besar. Tempat parkirnya itu dekat sungai besar itu. Nah si rumahnya tuh masuk ke dalam kompleknya. Jadi gue prefer tunggu di situ karena nih teman gue pengen jemputnya tidak terang-terangan. Paham nggak lo maksudnya? Nah gue parkir di situ, dan pas gue mau parkir itu di kali yang lagi kering itu ada sesosok wanita yang merangkak, ya kan? Tetapi tubuhnya terbalik dan. Tetapi tubuhnya terbalik dan dari sungai nih. Iya di sungai kering itu aja, dia lagi kayak jalan entah nyari makan atau apa kayak gitulah. Kayak gelandangan yang lagi cari makan aja ya gitu. Tapi badannya itu gini nih, tapi palanya tuh normal gitu. Kayak orang kayang ya? Kayak orang kayang tapi palanya normal. Terus rambutnya tuh agak apa ya, kalau bahasa Sundanya megaling gitu, apa sih? Keriting, agak keriting. Agak berantakan gitu kelihatannya. Berantakan sih nggak, cuman keriting, agak keriting gitu. Oke. Agak keriting, terus dia jalan merangkak. Nah di situ kan gue udah biasa nggak biasa ya ngelihatnya. Cuman yang biasa gue lihat tuh secara strukturalnya tuh normal. Nah yang ini tuh kok nggak normal gitu kan? Oke.
wah gue di situ udah gak enak perasaan gue. Terus gue bilang, ini kan gue bertiga nih, si teman gue yang ngacungin gue sama kacung 2. Jadi gue kacung 1, ini kacung 2. Gue ngomong nih ke kacung 2 kan. Aduh siapa yang namanya? Disamarkan ya? Disamarkan, terserah bebas. Si Nendi namanya, gue bilang. Pakai bahasa Sunda gitu ya. Gue biasa gue. Kayak dia udah tahu tuh gue kayak suka kayak gitu. Nah, dan kalau gue udah kayak gitu tuh dan tangan gue tuh basahnya tuh bisa si keringetnya bisa sampai netes. Itu lebih karena rasa deg-degan lo kayaknya ya. Insecure aja, gue nggak ngerasa nggak nyaman dan gue pasti agak pucet gitu. Terus gue bilang, terus si Nendi ini sayangnya itu lebih penakut dari gue, lu bisa bayangin. Wow, penakut diketemuin penakut tuh udah kayak, wah udah tolol banget sih. Udah gitu, gue bilang kan, gue bilang gitu. Itu si teman gue yang bos guanya itu udah turun tuh. Jadi lo nungguin doang nih kan, tinggal nungguin doang. Nungguin doang berdua. Udah gitu gue bilang kan, gue bilang. Pas dia ngeliat muka gue, kata semua, gue bilang gitu. Dia panik kan, karena berarti ada sesuatu dan itu malam-malam sekitar jam 9 gitu ya. Udah gitu gue sambil ngeliat keluar dong. Gue bilang, muka gue udah pucet, tangan gue udah basah gitu ya, dan dia nyadar itu berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Terus pas dia mau turun gitu, jangan gue bilang ulah kata gue. Dia panik banget mukanya. Pas kita lagi berjibaku seperti itu dan tiba-tiba sosok itu ada di depan mobil. Masya Allah. Di kap mobilnya. Wah di situ gue bener-bener udah sebenarnya gini. Yang gue lihat ini sosoknya normal dan nggak kayak yang di pucuk berdarah gitu, enggak ya? Nggak biasa aja, cuman memang secara strukturalnya itu aneh gitu loh, dia kayak gitu, terus dia ngeliatin sambil senyum gini. Gitu. Ya men. Iya kan. terus ya udah, cuman kan yang lihat gue doang ya. Ya udah akhirnya gue loncat ke belakang, gue bilang kasih tahu ke teman gue yang itu jangan kasih tahu kalau gue begini. Pokoknya akhirnya hari itu berakhir dengan cukup tidak menyenangkan. Gue pulang, singkat cerita dianterin karena ya gue cerita bahwa hal itu terjadi. Ya sudah, akhirnya mulai dari situ gue ada upgrade nih, yang biasanya gue ngelihat mereka sosoknya biasa, ini berubah. Jadi maksudnya? Ya kan gue baru pertama kali ngelihat yang sosoknya tuh nggak normal gitu loh, secara secara formnya normal gitu, baru kali itu. Dan di situ gue mulai takut lagi, padahal gue udah biasa tuh biasanya. Sekarang karena tiba-tiba ada bentuk-bentuk yang tidak biasa nih yang lu mulai lihat. Tidak biasa. Satu bentuk itu doang sih, cuman kan jadinya gue berpikir bahwa wah kok gini. Tapi menurut lo sebetulnya mereka dibilang ganggu juga enggak dan gitu loh. Gue sih jujur nggak tahu ya. Kalau dia ngapain, dia cuma ke kap mobil terus dia cuma senyum doang kayak nyapa gitu, maksudnya cuma kan buat kita karena tidak normal jadi nggak asik kayak gitu. Bro, emang nggak asik sih menurut gue ya, karena menurut gue sih emang udah jelas nggak asik sih ya. Akhirnya selang beberapa minggu gue udah mau lagi nyetirin doi, ya udah mau pergi ke rumah si ceweknya itu lagi. Kali ini gue dari rumah gue di Antapani, gue nyetir mobil itu cukup malam dengan teman-teman si ceweknya. Dan salah satu temennya ini fragile dan. Fragile tuh maksudnya? Jadi ringkih gitu loh, dia kayak mudah kemasukan menurut gue. Oke. Dan mulutnya kayak comberan. Atas dasar apa lo bilang dia ringkih gitu? Nggak tahu ya, saat itu gue cukup sensitif aja sih, kayak ngelihat orang kayaknya gampang ini nih ya. Gitu, kayak gue sensitif aja sih pada kala itu. Dan gue udah nggak enak nih bawa orang ini karena ngomongnya sesumbar. Nah gue ada 2 jalan yang bisa kita tempuh, satu jalan yang biasa normal tetapi biasanya macet, dan jalan motong. Jalan motong ini lagi-lagi harusnya orang Bandung tahu, itu motong jalan di mana kita akan ngelewatin rumah Garuda namanya, cukup terkenal dan sempat jadi masuk TV dan segala macam. Rumah Garuda ini sempat ada pembantaian satu keluarga dan segala macam. Dan itu lewat sawah gitu ya. Dan gue nggak suka lewat situ tapi dipaksa sama si cewek bacot ini. Oh jangan takut, udah gini-gini gitu. Ya apaan sih katanya itu. Sekalian apa sih? Di zamannya uka-uka tau gak sih lu? Iya zamannya uka-uka tuh bener. Tahu gak lu uka-uka? Tahu gue. Uka itu. Kalian uka-uka lah gitu. Bahasanya dia gitu kan. Terus gue sih dan ada si teman gue yang si Nendi itu. Ada si Nendi itu ada. Teman gue gak jauh dari Nendi gitu ya namanya.
Udah gitu dia bilang emang dia udah malas gitu ya. Udah dia pijit-pijitin gue kan di belakang. Mobilnya Avanza nih. Udah gue nyetir lewatlah ke situ dan bener aja gue tuh nabrak sesuatu dan. Oke. Jadi nabraknya tuh gue gambarinnya gimana ya. Jadi dia tuh kayak ada orang di depan ngeguling bab gitu. Oh kayak ini nih pelaku-pelaku yang di Cina-Cina yang suka menabrakkan diri sendiri. Iya kayak gitu. Kayak gitu bener. Iya. Brok gitu tiba-tiba. Dan gue shock. Dan itu dilihat sama satu mobil. Nah sedangkan yang lo tabrak itu ternyata tidak ada apa-apa. Tapi bunyi dan berhenti dan satu mobil lihat dan teriak. Oke. Nah dan kita nggak ngelihat. Jadi kayak ada yang ngelempar karung tapi bentuknya gede kayak orang gitu. Bruk gitu. Udah nyampe ke Parakan. Gue ke pinggir tiba-tiba si bacot ini diem. Diem aja. Gue pikir ketakutan banget nih orang sama yang tadi. Nah apa ya naonnya tadinya gitu ya kayak bahasa Sunda gitu ya. Kita kan rame gitu. Nah pas udah nyampe satu titik di Parakan mau ke kompleknya kesurupan lah dia, heboh parah kesurupan di dalam mobil. Wah itu paniknya gila sih dan yang kayak bener-bener dia kesurupan parah sampai si urat-urat di lehernya tuh kayak ketarik yang kayak gitu-gitu. Yang pas kesurupan itu yang dilakukan oleh si wanita itu apa pertama kali? Tiba-tiba lo bilang dia kesurupan tuh karena apa gitu? Tiba-tiba aja. Dia pas udah nyampe mau deket komplek, nih cewek tiba-tiba kayak gitu. Oh, yang kayak aing macan, aing jawara di dia gitu, yang gitu-gitu kan? Maksudnya nggak ngomong. Cuman kayak kecekek gitu terus si urat-uratnya tuh kelihatan gitu dan kita panik setengah mati. Ya udah akhirnya kita minggir ke salah satu komplek. Ya udah terus kita keluarin dia dibantu sama satpam security yang ada di situ, dikasih minum, dipanggilin Pak Ustadz apa segala macem. Dan ya itu masa-masa terberatnya gue waktu gue muda sih gue bisa anggap dan karena kalau gue ceritain semua tuh banyak banget runtutan cerita yang terjadi yang di kamar mandi lah, yang di mana lah, yang di mana yang membuat. Gue pengen nanya-nanya, tapi sebelum itu gue minta satu cerita lagi deh. Ini bakal panjang banget nih video ya. Tapi karena menurut gue menarik sekali ya. Kan karena lu bilang lu udah sering lihat nih. Apakah lu kayak pernah dikejutkan oleh sesuatu yang kayak misalkan let's say kita ngomong bangun tidur dia ada di situ, atau pada saat lagi lu mandi dia ada, gitu, ngerti kan lo maksud gue? Karena maksud gue semudah itu sepertinya lu melihat kan. Tapi pernah nggak ada satu kejadian itu nih sebelum gue bertanya tentang Oke, gini, yang pertama yang gue lihat itu bukan keinginan gue tapi keinginan mereka, yang gue rasa begitu kan. Ya gue nggak tahu nih kan, lu rasa aja ya. Maksudnya gini loh, kan ada orang yang bisa mengklaim dirinya gue bisa lihat loh, gue bisa gini. Gue nggak pernah mau ngeklaim itu karena gue rasa mereka yang nunjukin diri, bukan gue yang pengen melihat mereka. Oke. Jadi konsepnya yang ada di otak gue seperti itu. Jadi gue nggak pernah bisa, gue mau lihat, jadi gue mau lihat di sini ada hantunya nggak? Gitu. Nggak bisa. Gue tidak merasa kalau gue begitu. Oke. Gue ngerasa kalau gue melihat itu mereka lagi pengen nunjukin diri di depan gue aja, gitu. Nah, jadi dulu di kamar gue, kamar masih bujang ya. Jadi kamar gue kan ada, kamar gue tuh cukup tinggi dan rumah gue tuh dominasinya kayu. Terus di atapnya itu ada semacam sanggahan kayak gini nih, kayak segitiga gitu, set gitu. Nah itu biasa belakangan gue taruhin gitu, tapi di atas posisinya. Tapi kalau orang mau duduk di segitiga itu posisinya dia tuh sangat membungkuk dan sempit lah gitu ya. Karena posisinya emang nggak cukup buat orang duduk di situ sebenarnya. Iya. Kalau lu mau lu mungkin bisa, tapi mungkin dengan postur lu yang lu tekuk parah gitu. Terus? Itu pernah kejadian satu malam gue pulang dari dulu zaman band-bandan, gue pulang ke rumah, tiba-tiba gue buka pintu, jabret, doi nongkrong di atas. Kakinya kakinya gontai aja gitu, kakinya gini. Tapi badannya ditekuk dan ya secara logika butuh waktu cukup lama untuk mengerti itu tuh posisinya gimana sih gitu. Tapi pada saat lo lihat itu dia sosoknya terlihat jelas sama lo. Cukup jelas sih. Maksudnya ya jelas lah. Dan jelas. Itu masih bentuk normal sebenarnya. Bentuk normal, cuman itu balik lagi kayak dia si posenya tuh nggak normal, posenya nggak normal. Cara duduknya ya. Oke, ini yang terakhir ya. Okay. Sebelum kita ngobrol yang lain, ini satu cerita terakhir. Di kamar gue itu gue tinggal sama Lendi selama 3 tahun. 3 tahun nih lo berdua nih ya?
roommates lah. Jadi Landy tuh bareng sama gue di kamar itu. Jadi kamar itu cukup besar, jadinya gue bisa bagi 2 partisi. Dan si tempat segitiga itu tuh tadinya bekas lemari showcase gitu, dibongkar dan ya udah part sebelah sini gue, part sebelah sini Landy gitu. Oke. Gitu, oke. Nah, suatu hari Landy ini kan sebetulnya stay-nya di Jakarta. Dia lagi balik nih ke Jakarta. Lagi balik ke Jakarta. Nah, gue punya satu teman namanya Acong aja ya, sebut saja Acong. Nah, si Acong ini dia paling sering ngobrol masalah sepak bola sama si Landy karena Landy MU banget nih, orang Chelsea banget dan mereka sering ngobrol banget lah. Suatu hari orang ini datang ke rumah gue dan teman-teman gue tuh kalau ke rumah udah kayak ke rumahnya sendiri, jadi masuk aja gitu. Udah base camp banget gitu rumah gue tuh. Loh kok tiba-tiba? Iya cuy. Udah biarin. Aduh males gue. Ya udah. Apa ya tadi? Takut nih. Dani. Terus. Oh lihat ya udahlah ya. Nah udah gitu. Udah gitu dia ke rumah gue. Terus dia masuk ke atas. Gue di bawah. Gue ngambil makanan apa gitu. Dia ke atas ke atas. Terus gue mendengar dia ngobrol sama orang. Dia ngobrol sama orang, bla 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 bla. Udah. Terus gue dapet telepon dari Landy kan. Toh gue udah nyampe travel nih katanya. Lu jemput dong. Ya udah, gue mau jemput Landy kan. Gue panggil dong, Cong. Hai Cong, gue bilang. Woi, ikut nggak? Gue bilang. Ayo katanya. Bentar. Turunlah dia lari. Ayo, nyampe mobil. Kemana kata dia? Jemput Landy. Dia langsung mukanya pias. Udah tahu nih kita nih. Udah tahu apa yang terjadi nih. Udah tahu nih. Gue udah lama hati kan. Ya. Terus kayak jemput Landy gue bilang. Landy. Si Landy. Landy. Gitu. Jemput di mana? Di travel. Biasa di travel biasa gitu. 48 dulu zamannya. 48 biasa gue bilang. Si Landy emang di mana? Dari Jakarta kan dia baru balik nih. Terus tadi orang ngobrol jengsa. Terus gue tadi ngobrol sama siapa, dia bilang, emang lo ngobrol sama Landy? Aslin aku mau ngobrolin bola. Harusnya serem nih ya, tapi kenapa kita ketawain? Karena menurut gue emang miris ya, maksudnya kondisinya gue di situ lemas, dia lemas, jadi sepanjang perjalanan kita diem kan. Ini yang bener, Landy yang mana? Yang gak asik tuh kalau tiba-tiba lagi nyetir gitu sih kayak, kok diam aja sih gitu, yang duduk di belakang gitu ngomong, nah itu baru epic. Iya itu agak tapi akhirnya pas lu bener ngobrol, bener, nggak ada satupun hal yang membuat gue berpikir, kata si Acong nih, bahwa dia tuh bukan Landy gitu. Karena memang sosoknya betul-betul Landy gitu kan. Landy aja gitu. Jadi dia ngobrol seperti biasa. Dan kan gue tanya, Neng ngobrol ke naon kata gue teh, ngobrolin bola, biasa katanya. Seperti gua sama Landy ngobrol biasa aja kata dia. Oh, nggak ada perubahan yang kayak tiba-tiba tumben si Landy diem aja gitu orang gitu. Nggak ada ya. Film kan gitu ya. Iya, enggak nih ya. Mukanya emang pucet sih. Ini mah tidak, kata dia tuh ya biasa aja. Nggak lebih bersemangat dari biasanya, nggak lebih muram dari biasanya, nggak. Pada umumnya lah, pada benar-benar kayak biasa aja gitu. Nah terus. Ya udah, jadi sepanjang jalan kita diem-dieman, terus pas Landy-nya masuk kan kita juga bener ya mana. Ya kan? Ya kita ceritain lah sama Landy. Landy mah nggak ada takutnya doi. Jadi emang orangnya nggak takutan. Wah Landy sih parah pak. Landy sih, wah kalau lu invite dia di sini sih, gue pikir gue nggak ngerti ya bakal yang dia ceritain apa ya, karena dia termasuk orang yang menurut gue skeptis. Iya, dia percaya. Nggak, kalau skeptik gue masih ngerti. Artinya logikanya dia memang tidak menerima itu. Kalau ini orang memang percaya dan memang berani aja gitu. Oh sih, emang ada orang yang nyalinya aja gitu yang tinggi. Nyalinya aja emang gede. Jadi kalau ngomongin dia skeptik, dia nggak skeptik, dia percaya dan dia suka horor. Tapi memang dia tidak takut aja gitu loh, dan maksudnya. Iya. Nggak seperti kayak orang biasa yang suka nonton horor tapi sebenarnya penakut ya. Nah, itu kan umumnya gitu. Ya tapi, udah. Tapi gue akan tanya-tanya beberapa karena ada beberapa hal yang menarik yang menurut gue yang pengen gue tahu dari cerita Dito gitu. Oke. Udah selesai nih ceritanya? Sudah. Ya kurang lebih seperti itu ya. Karena banyak banget ceritanya. Tapi gue yang pertama kali pengen gue tahu tuh, lu kira-kira mencari tahu nggak kenapa waktu pada saat mulai dari kecil itu lu akhirnya ngerasa lu bisa ngelihat gitu?
gue nggak pernah cari tahu sih. Nggak pernah tahu kenapa sebenarnya, tetapi kan anak muda tuh suka penasaran kenapa gue bisa gini sekarang ya gitu loh. Ya, tapi saya terlalu takut untuk tahu. jadi lo nggak pernah nyari tahu. Akhirnya nyari tahu, gue cerita dan akhirnya ada om gue yang ngomong bahwa ini tuh kayak lo pernah denger term original sin gak sih, kayak emang keturunan, ada satu orang yang keturunin gini di iya. Di keturunan ini dia yang kena, di keturunan ini dia yang kena. Kayak entah kenapa tuh dari pohon keluarganya tuh dia tuh jalur yang entah kenapa kena bagian turun apanya gitu ya, gitu istilahnya kayak gitu-gitu. Dan lu dibilang termasuk salah satunya. Dibilang termasuk karena om gue ini pernah yang kayak gue juga, itu dia pernah main ke satu tempat, ketemu satu anak kecil seumuran dia, terus diajak ke rumahnya dan rumahnya itu kastil. Padahal sebenarnya tidak ada kastilnya. Tidak pernah ada, dan dia menganggap bahwa kastil itu ada selama 10 tahun. Dia menganggap bahwa berarti selama 10 tahun itu dia selalu ngeliat kastil itu selalu ada ya? Tidak. Tidak. Enggak dia selalu melihat lagi, tetapi dia believe bahwa kastil itu tuh sebetulnya emang ada. Dan karena pas dia pulang dari kastil itu dia bilang sama orang tuanya, anak ini ya jangan ngomong-ngomong diajak main ke sini ya, jangan pernah ajak orang lain ke sini ya, atau yang semacam itu. Akhirnya dia keep itu buat diri dia sendiri. Sampai 10 tahun kemudian dia baru sadar bahwa sebetulnya tidak pernah ada kastil di sana. Oke. Itu satu spiritual event yang dialami gua yang membuat dia sadar kalau dia bisa interaksi dengan something else. Gue juga bilang karena lu kan suka lihat tapi masih dalam konteks yang masih umum ya. Bentuk-bentuknya kan segala macam. Tapi lu pernah ada interaksi lebih jauh gak sih? Ya, itu paling ngobrol kayak gitu. Ngobrol. Itu yang di jalan gue lagi nyetir tuh. Iya, itu kan tiba-tiba aja kan. Tapi ada nggak yang kayak di sekolah lo yang kayak dia lagi berdiri aja terus kayak ngapain berdiri terus di belakang pintu gitu? Gue tidak pernah memulai. Tidak pernah memulai. Gue nggak pernah memulai. Nah, gue tuh penasaran deh. Dia tahu nggak sih? Lo tahu? Ngerti nggak maksud gue? Dia tahu nggak sih? Kan dia yang berdiri di belakang pintu nih. Ya. Dia tahu nggak kalau lo bisa tahu ada dia di situ? Lo ngerasa dia tahu nggak sih gitu? Dari sederet panjang pengalaman lu selama ini, mereka ini tahu nggak sih? Maksud gue out of nowhere yang dari sungai naik ke atas langsung ke atas kap langsung senyum ke lu loh. Iya, gue rasa dia tahu sih. Karena konsep gue, ini konsep gue ya, balik lagi gue nggak tahu ini benar atau tidak, dan teman-teman yang mungkin lebih ngerti ya silakan. Kalau gue sih ngerasanya gini, ya mereka memang menunjukkan diri karena mereka ingin dinotis sama gue rasa. Oke. Tapi nggak semua orang pada saat itu lihat. Bahkan temen lu si Nendi yang pas di kap mobil nggak lihat kan berarti? Nggak lihat apa-apa. Gue nangis itu di mobil itu. Nangis, iya sih. Pasti agak. Maksud gue sepenakut itu gitu. Maksudnya yang oke lah, ada yang lebih penakut dari gue. Namanya Widi, ada temen. Nah cuman gue nggak. Widi nggak lihat men. Iya. Lu lihat kan. Tapi dia ngerti banget. Dan sekarang lu lagi duduk di mobil, tiba-tiba lu lihat ke arah sungai ada yang jalan begitu kan kayak ini udah nggak bener nih gitu. Ya, gue udah shock banget dan gue udah. Siapa yang nyuci baju jam segini kan? Maksudnya. Iya, dan gitu kayak kan aneh. Ya? Iya. Maksudnya apakah ini ilmu baru dalam mencuci kan? Yo. Nah jadi gue lihatnya gitu. Terus kedua juga gue pengen tahu juga apakah sampai sekarang? Enggak. Semenjak kapan lo akhirnya bilang bahwa lo tuh kayak gue nggak pernah lihat lagi gitu? Kapan ya? Maksudnya gue sih selalu berdoa untuk gue dijauhkan karena gue merasa terganggu dan udah risih aja sih dengan itu. Tapi seiring gue lebih dewasa lagi, lebih tua lah ya, lebih tepatnya. Kejadiannya tuh semakin jarang, kejadiannya tuh semakin cuman suara gitu. Ada nggak waktu di mana lo inget kayak gue di SMP kelas 3 akhirnya sejak itu nggak pernah lihat lagi? Nggak ada. Jadi kayak fade out, ngerti nggak lo? Jadi kayak pelan banget, lama-lama tuh sampai hari ini tuh gue udah nggak pernah sama sekali mengalami lagi. Oke. Tapi transisinya tuh smooth banget. Jadi kayak emang gue masih suka lihat, tapi jarang banget. Terus lama-lama berubah jadi suara doang, lalu ya jadi makin lama makin gitu. Sampai sekarang sudah enggak sih Dan? Sampai sekarang aman ya harusnya ya. Yang tadi berubah warna pun aman harusnya. Harusnya sih aman. Kenapa bisa gitu? Masalahnya ya, nih gue kasih tahu sama lu ya. Iya. Tidak terjadi apa-apa di sini.
Oh nggak terjadi apa-apa? Nggak terjadi apa-apa. Cuman di layar doang. Oh, Ya mungkin gitu. teknis. Nah Ya, tapi teknis. Betul. Setuju. tapi Teknis dong, pasti dong. Ya. apalagi dong. Iya betul sekali. Nah, nah kalau lo menurut lo sendiri, gue mungkin mau kasih pertanyaan terakhir karena ternyata udah 35 menit ya kita ngobrol. Luar biasa ya. Apakah itu menjadi suatu, pas lo ngalamin kejadian itu sebenarnya jadi suatu keburukan atau suatu hal yang menurut lo menarik menurut lo pada saat itu terjadi? Awalnya karena kan lo jadi bisa di sekolah tuh bisa jadi sosok yang ada gak sih di sana, ada gak sih? Gak ada yang kayak gitu sama gue karena gue gak pernah cerita. Lo gak pernah ceritain sama sekali? Cuman Widi doang yang tahu, ada sobat gue itu. Si kenapa? Widi dan siapa? Maksudnya kenapa alasannya lo akhirnya keep gitu? Karena gue, yang pertama gue cukup concern kalau gue nanti disangkain freak, disangkain bisa atau apapun. Iya, gue tidak siap dengan apapun yang orang anggap ke diri gue gitu. Jadi menyimpan itu sendiri adalah yang terbaik buat gue, dan gue cerita ke orang yang menurut gue orang ini bakal memang akan mencoba untuk mengerti. Iya, gitu. Dia pun mungkin nggak akan nyebut ke siapa-siapa gitu. Kan gak lucu juga lagi belajar di sekolah gitu kan, maksud gue. Terus tiba-tiba, loh kok gurunya 2 gitu. Yo. Iya dong, maksud gue kan. Enggak, maksud gue lo pernah gak kayak salah sangka gitu? Oh sering. Jadi kayak lagi jalan, maaf misi. Ini kenapa sih ini orang? Sering, kalau itu sering. Terus gak ada temen lo yang curiga kayak, si Dito kayaknya udah mulai ini nih, kebanyakan minum air kolam sekolah gitu misalkan. Itu sering sih, di rumah sendiri juga sering sih. Lagi duduk terus kayak, misi gitu, apa gitu. Iya sering. Kalau kayak gitu sih sering, kalau salah sangka gitu. Karena emang sosoknya kayak manusia. Nah, yang tadi yang belum jawab, menurut lo menakutkan bagi lo atau menarik buat lo dengan memiliki itu? Awalnya menakutkan banget sih, Dan. Awalnya menakutkan banget, tapi lama-lama menjadi hal yang gue, at least gue punya bedtime story buat teman-teman dekat gue gitu. Kalau apa yang gue ini kesini-sininya ya jadi punya referensi aja sih, bahwa saat mereka ingin kita bisa melihat mereka, ya itu bisa terjadi ya ternyata. Sebagai pertanyaan penutup dari gue nih guys ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, kan lo suka dengar orang-orang pada ngomong kayak, gue juga pengen penasaran lihat, menurut lo tanggapan lo sebagai orang yang sudah pernah melihat ya. Kan ada orang yang penasaran kan kadang-kadang. Nah menurut lo tanggapannya, kan lo udah lihat nih. Maksud gue ketika pada saat gue juga pengen lihat dong, gue pengen dong juga ngelihat gini. Menurut lo mending gak usah apa gitu maksud gue? Apa ya udah kasih lihat aja gitu. Kasih lihat aja sih kalau menurut gue. Karena aman-aman aja harusnya. One of a kind experience aja kalau menurut gue, karena gue tidak pernah meminta, yang pasti gue tidak pernah berusaha untuk bisa melihat gitu kan. Dan saat ada orang yang pengen ngelihat ya gue cuman bilang ya mudah-mudahan lu bisa lihat deh gitu, karena ya akan menjadi satu experience yang baru aja buat seseorang. Ya, kalau saya sih termasuk yang tidak mau ya sebenarnya, tidak mau. Terima kasih loh orang bilang nyebutnya. Tapi terima kasih kepada Dito Wangsa yang sudah cerita-cerita kali ini ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang suka dengan cerita-cerita horor terhibur. Walaupun maaf kali ini saya tidak bisa santai ya, karena terselingi dengan jok-jok sampah saya ya bersama Dito Wangsa. Terima kasih kepada Dito Wangsa, dan kalau bagi kalian yang punya cerita yang mau diceritain juga, kalian bisa masuk ke Discord cerita horor, deskripsi ada di bawah. Atau enggak kalian mau cerita tapi bingung juga gimana ceritainnya, kalian bisa ketik, kirim DM langsung ke gue di Discord maupun di Instagram gue Dani Jidat, dan mungkin nanti gue bisa ceritain lagi ulang kepada kalian semua. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di next video cerita horor, and bye bye guys. Bye bye.